Ya, selamat datang di dalam sekolah minggu lagi. Nah, mungkin pandemi sampai sekarang masih belum selesai-selesai ya. Tetapi ingat satu hal, bahwa kita punya Allah. Kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Yuk, kita mulai dengan nyanyi Ada Satu Sobatku. Dengan semangat ya nyanyinya. Katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Ketika kita susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Kita ulangi lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali katakan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Hanya Dia. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wow, kita punya satu orang sahabat yang namanya siapa? Yesus. Sahabat itu berarti kemana-mana bareng ya. Kemana-mana selalu ada. Kalau kita lagi sedih, sahabat kita selalu menghibur kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi yuk. Yesus. Yesus siapa? Kaulah sahabatku. Nah, lebih semangat lagi ya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat semuanya, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yuk kita ulangi sekali lagi. Hidup yang kupilih
membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat semuanya, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena Tuhan, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Kau yang tak pernah berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yes. Ya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Siapa yang merasa saat ini disayang sekali sama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Wah, Kak Pipin sangat merasa disayang sama Tuhan. Ya, adik-adik juga. Meskipun mungkin kita masih belum bisa berkumpul bersama, tetapi cinta Tuhan itu tidak terbatas dengan segala hal. Amin. Mari kita nyanyikan ini dengan percaya. Kita percaya bahwa Tuhan sayang kepada kita. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Katakan sekali lagi. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini milik-Mu Tuhan. Ini milik-Nya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat sore. Hari ini kami datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami datang untuk memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah firman-Mu ini menyadarkan sekali lagi bahwa kami dicintai oleh Engkau Tuhan. Bahwa Engkau sangat-sangat cinta kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap telinga yang mendengar dan berkati Kak Pipin yang akan menyampaikan sedikit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kakak mau cerita nih. Mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Dadang. Nah, ada seorang ibu. Ibu ini punya 1 orang anak. Nah, kalau kalian mungkin saudaranya banyak, tetapi anak ini cuma punya 1. Dia sendiri saja.
Dan ibu ini setiap hari, karena cuma tinggal berdua, ya pasti kemana-mana sama-sama, ke sini sama-sama, ke situ sama-sama. Mungkin anaknya itu bantu ibunya masak atau bantu ibunya ngapain gitu ya. Nah, karena waktu itu ayahnya dari anak ini sudah meninggal. Nah, mereka berdua ini tinggal dengan bahagia di kota yang bernama Kota Nain. Kota Nain. Nah, adik-adik tahu ternyata secara tidak terduga ada satu berita buruk terjadi. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Ternyata anak satu-satunya ibu itu meninggal. Ibu itu sedih. Aduh, anakku yang satu-satunya sudah meninggal. Bagaimana ini? Aku tinggal sendirian. Aku gak punya, keluargaku sudah gak ada, suamiku sudah gak ada. Karena ibunya itu sedih sehingga ibunya menangis. Aduh, ibunya gak tahu mau ngomong apa sudah. Dan suatu ketika ibu itu membawa mayat anaknya di pintu gerbang kota. Dengan menangis ibu itu berjalan, dengan menangis. Dia bingung harus ngapain habis ini, bagaimana? Habis ini aku sendirian. Kemudian adik-adik tahu? Ada seseorang yang lewat. Kira-kira siapa? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu melihat ibu ini. Dia melihat, dia merasa kasihan. Aduh, ibu ini kasihan ya. Dia menangis karena anak satu-satunya sudah meninggal, sudah tidak ada. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang begini, ibu, jangan menangis, ya. Mungkin ibu itu masih menangis, kemudian Tuhan Yesus berkata, jangan menangis ibu, gitu. Dan kemudian Tuhan Yesus datang menghampiri. Bisa dilihat ya, itu anaknya sudah gak bisa jalan karena sudah mayat. Anaknya sudah mati. Dan Tuhan Yesus menghampiri anak itu. Tuhan Yesus berkata, hai anak, aku katakan kepadamu, bangkitlah. Dan saat itu juga, anak itu mulai membuka matanya. Dari yang awalnya kaku, diam, matanya mulai dibuka. Dia mulai melihat, hah, aku kok di sini ya? Aku kok di pintu gerbang kota? Kemudian anak itu mulai pelan-pelan duduk. Dan anak itu mulai ngomong. Wow, bayangkan ya, dari yang awalnya meninggal, kemudian sekarang anak itu hidup kembali. Bayangkan, ibu itu yang awalnya nangis, mungkin cuma bisa melongo. Hah? Loh, anakku hidup. Wah, ibu itu pasti senang sekali, mungkin anaknya dipeluk. Wah, anakku hidup. Nah, dan kita bisa belajar dari cerita yang sangat singkat ini. Mungkin adik-adik saat ini sedang di rumah. Adik-adik merasa, kenapa ya kok corona ini tidak selesai-selesai? Kenapa ya kok aku gak bisa ketemu teman-temanku? Aku gak bisa lagi ke sekolah minggu. Mungkin ada teman atau saudara atau paman atau bibi yang saat-saat ini sedang sakit, bahkan sudah meninggal. Dan adik-adik merasa sedih sekali. Adik-adik nangis, Tuhan gitu ya. Nah, ada satu kabar baik bagi adik-adik semua. Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Wahyu, di dalam kitab Wahyu Tuhan Yesus mengatakan begini. Mari kita baca sama-sama ya ayatnya. Dikatakan Wahyu 21 ayat 4. Dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata adik-adik, dari mata kakak. Tuhan menghapus semuanya.
Nah, ada kabar baik bahwa Tuhan saat ini sedang melihat kalian masing-masing. Sedang melihat Kak Pipin, sedang melihat Samuel, sedang melihat siapa lagi? Jennifer, semuanya dilihat. Dan Tuhan Yesus tahu mungkin kalian merasa sedih atau kalian merasa jengkel. Kenapa aku gak bisa bebas seperti dulu? Tetapi percayalah seperti kata tadi bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat yang terbaik. Tuhan Yesus selalu berada bersama kita. Ketika kita sedih, Tuhan Yesus ikut sedih. Ketika kita senang, Tuhan Yesus ikut senang. Nah, oleh karena itu, jangan menangis. Tuhan Yesus mengatakan bukan cuma kepada ibu tua itu, bukan cuma kepada ibu janda itu, tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan kepada adik-adik semua, yuk jangan menangis, jangan merasa sedih, jangan merasa jengkel. Ayo kita bersukacita. Kenapa kok kita bisa bersukacita? Karena kita, karena aku, karena kalian, kita semua disayang oleh Tuhan. Amin. Ya, mari kita nyanyikan sama-sama yuk lagunya. Bahwa kita ini adalah anak kesayangan Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Siapa? Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Katakan sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sebentar. Yuk kita nyanyikan. Ketika kita nyanyikan sayang, sayang, disayang, akunya diganti namanya ya. Berarti kalau Kak Pipin, sayang, sayang, disayang, Pipin disayang Tuhan, Pipin diangkat jadi anaknya Tuhan. Oke? Yuk kita nyanyikan sekali lagi yuk. Dengan semangat dong. Sayang, sayang, disayang, Pipin disayang Tuhan, Pipin diangkat jadi anaknya, Pipin disayang Tuhan. Sayang lagi. Sayang, sayang, disayang, kamu disayang Tuhan, kamu diangkat jadi anaknya, kamu disayang Tuhan. Sekali lagi sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, kita disayang Tuhan, kita diangkat jadi anaknya, kita disayang Tuhan. Dengan semangat, glory, 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 haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, ketemu lagi nih. Sekarang kita mau membuat craft. Tapi sebelumnya kakak jelasin dulu. Tadi kan dikatakan bahwa kita itu disayang sekali sama Tuhan. Kita ini anak kesayangan Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana sih cara kita tahu bahwa kita ini anak kesayangan Tuhan? Kita harus sering-sering apa ini? Ini apa ini? Harus sering-sering baca Alkitab. Nah, di dalam Alkitab ini ada begitu banyak cerita yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sayang sekali loh sama kita. Tuhan itu cinta sekali sama kita. Nah, oleh karena itu
Karena kita percaya bahwa Tuhan itu sayang sama kita, sehingga kita bisa punya masa depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita nyanyikan nih lagunya, semangat ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Katakan, takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Katakan, ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Hey, 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 Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Katakan, Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Hey, hey, Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Katakan, ku punya masa depan penuh harapan. Hey, 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 Tuhan menjamin hidupku. Kami percaya, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kita yakin bahwa ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ya, amin. Hari ini kita akan membuat satu craft yang gampang sekali, tetapi sangat berguna. Nah, sekarang kakak bawa Alkitab. Alkitab ini kalau misalnya kalian baca kan pasti kalian lupa ya kadang. Aduh, aku baca sampai mana ya? Nah, oleh karena itu kita akan buat pembatas buku. Nah, pembatas bukunya bisa macam-macam ya. Bisa ini, ada gambarnya. Bisa juga ini. Nah, ini kakak gambar ini. Bisa juga pembatas bukunya ditulis nama kalian juga bisa. Loh, pembatas buku ini digunain gimana sih kak caranya? Nah, pertama-tama kalian buka Alkitab kalian. Dibuka, setelah itu pembatas bukunya ditaruh di ujung. Kakak taruh di ujung ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ditaruh di ujung, sehingga ketika Alkitab kita ditutup, nah kelihatan enggak? Ada garisnya. Itu artinya, oh dulu Kak Pipin baca sampai ini, sampai Yeremia. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana sih cara kita membuat
origami ini. Nah, bahannya cuma satu. Apa itu? Kertas origami. Kalian bisa pilih satu warna yang kalian suka atau kalian bisa hias juga boleh. Pertama-tama kertas origami dilipat menjadi 2. Jadi seperti segitiga gini adik-adik. Dilipat menjadi 2. Nah, coba ya. Yang berwarna di luar. Seperti ini. Kemudian setelah itu bagian depannya dilipat ke bawah. Jadi menjadi seperti ini gambarnya. Cuma satu ya. Nah, oke. Awalnya seperti ini, kemudian jadi seperti ini. Tada. Nah, kemudian bagian yang ketiga, diperhatikan baik-baik ya adik-adik. Kalian lipat sesuai dengan garisnya. Nih garis ini, kalian lipat ke dalam. Nah, dua-duanya kalian lipat ya ke dalam. Nah, jadinya kayak persegi ya, kayak gini. Dari ini menjadi ini. Nah, kemudian gimana cara yang terakhir? Cara yang terakhir, kalian masukkan segitiga ini ke dalam lipatan yang di sini. Nah, jadi dimasukkan gini. Setelah dimasukkan, dilipat. Nah, kita coba ya, yang satunya. Kita masukkan ke dalam lubang ini, ke dalam lipatan ini. Kita masukkan, dilipat ke dalam. Nah, jadinya seperti ini. Ya, jadi ini yang tadi lipatan segitiga itu dimasukin ke dalam supaya rapi. Depannya kalian bisa hias, kalian bisa gambar kayak tadi Kak Pipin, atau kalian bisa tulis namanya Jonathan. Nah, bisa ditulis seperti itu. Kemudian jadi deh pembatas buku Alkitab. Oke, sampai di sini kebaktian minggu ini. See you next week teman-teman semuanya.